Jadi tujuan daripada eksperimen ini adalah untuk memahami gejala dari fenomena efek fotolistrik 2, dan yang kedua itu untuk dapat menentukan konstanta Planck, besar frekuensi ambang, fungsi kerja logam, dan jenis logam. Latar belakangnya, Planck berhasil menjelaskan teori radiasi benda hitam di awal abad 20 yang tidak bisa dijelaskan fisika klasik dengan fakta-fakta empirisnya. Karenanya ilmuwan berbondong-bondong melakukan percobaan untuk membuktikan hasil spekulasi dari teori yang didapat. Dengan adanya gagasan Planck membuat Einstein terinspirasi dan terbentuklah efek fotolistrik. Einstein beranggapan bahwa kuantum energi bukan merupakan sifat istimewa dari atom-atom dinding radiator, melainkan hanya sifat radiasi itu sendiri. Adapun fakta-fakta eksperimen efek fotolistrik yang gak mampu dijelaskan oleh fisika klasik, yaitu yang pertama itu dapat dilihat bahwa terdapat grafik tegangan terhadap arus. Tegangan di sini merupakan tegangan pemerlambat. Dari grafik yang diamati didapatkan bahwa energi kinetik elektron foton tidak bergantung intensitas, tetapi bergantung pada frekuensi cahaya. Selain itu, semakin besar tegangan pemerlambat, maka arus yang didapat pun semakin kecil, sehingga tidak dapat bertambah naik atau stuck di nol. Lalu yang kedua ini, diperlukan frekuensi ambang untuk menghasilkan efek fotolistrik, dan setiap logam memiliki frekuensi ambang yang berbeda-beda. Frekuensi ambang adalah frekuensi terkecil yang masih menghasilkan efek fotolistrik, jadi frekuensi harus lebih besar daripada frekuensi ambangnya, agar efek fotolistrik terjadi. Lalu di sini ada formula yang digunakan untuk mengolah data. Di bagian kiri ini merupakan teori Einstein. Di sini untuk mengetahui energi tiap foton yang bergantung pada frekuensinya, sedangkan yang di sebelah kanan ini untuk mencari konstanta Planck serta menemukan jenis logam. Dan di slide ini untuk menentukan jenis logam kita dapat membandingkan nilai fungsi kerja atau W pada tabel ini. Lalu ada skema eksperimen. Di dalam skema eksperimen ini dilakukan penembakan. Di sini seberkas cahaya pada suatu logam E di dalam tabung ini, lalu terdapat plat lain yaitu plat C kolektor yang diposisikan sejajar agar dapat menangkap elektron yang keluar pada plat E. Kedua plat ini tersambung dengan sebuah sirkuit yang di dalamnya terdapat ampermeter untuk mempermudah membaca arus elektron dari plat E ke plat C. Lalu terdapat prosedur percobaan. Yang pertama adalah dengan menyiapkan alat dan bahan, lalu mengkalibrasi voltmeter agar jarum yang tertera di dalam voltmeter ini di angka 0. Lalu memutar tuas tegangan yang terdapat pada plang konstan aparatus ke kiri atau tegangan minimum. Setelah itu mengubah tombol switch on untuk menyalakan lampu. Atur posisi jarum yang tertera pada voltmeter agar berada di angka 0. Setelah itu catat hasil ampermeter, lalu putar tuas tegangan ke kanan dan catat setiap perubahannya. Melakukan langkah ini dengan merubah sudut agar didapatkan data yang bervariasi. Sedangkan untuk prosedur percobaan yang kedua, langkah yang dilakukan pun sama seperti percobaan yang pertama. Yang membedakan hanyalah pengukuran berulang yang hanya dilakukan untuk setiap arus bernilai 0 atau pada stopping potensialnya saja. Didapatkan hasil dan pembahasan. Di sini merupakan data mentah. Lalu di sini merupakan data yang dipakai untuk menghasilkan grafik ini. Namun terdapat sedikit faktor yang menyebabkan grafik ini melenceng. Namun hasilnya kurang lebih sama seperti teori yang dijelaskan. Lalu untuk percobaan kedua, dari data ini didapatkan grafik ini. Parameter B digunakan untuk mencari konstanta Planck, sedangkan parameter A digunakan untuk mencari jenis logam. Yang terdapat di sini. Namun hasil yang didapat gak ada di dalam tabel referensi, yang mungkin disebabkan beberapa faktor, yaitu salah satunya sulit menentukan stopping potensial dan ketidaktelitian alat ukur. Dan didapatkan kesimpulan bahwa kami dapat memahami fenomena efek fotolistrik
yang mana efek fotolistrik ini dipengaruhi oleh besar frekuensi sinar datang, lalu tegangan atau beda potensial diperbesar, maka jarum yang terbaca mikroampere lama-lama menunjukkan hingga di angka 0. Artinya beda potensial memperlambat gerak elektron, dengan begitu energi elektron yang bergerak semakin kecil sehingga elektron yang tertangkap oleh detektor ini semakin sedikit, yang mana hal ini merupakan sesuai dengan fakta empirisnya. Lalu terdapat konstanta Planck sebesar sekian, dengan kesalahan presisi sekian dan akurasi sekian, serta frekuensi ambang bernilai sekian dan fungsi kerja ini. Namun jenis logam belum dapat ditentukan karena nilai fungsi kerja logam tidak dapat di dalam tabel referensi.